KTP sekali aja mendapatnya orangnya kegilaan. Kada hakun kita ambil itu lampun kita. Kada pintar ngarannya. Kayak itu juga halnya ilmu laksana barang kita yang tercicir. Di tempat siapapun dia berada mesti kita ambil. Jangan pandang orangnya kada tuan guru, jangan pandang orangnya kada terkenal. Wa inni la wa ya nural hayy la wa inni Allah wanzur ilayhi la wa inni la wa ya nural hayy la wa inni Allah. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه التماس الفائدة حيث كانت. Lanjutan daripada adab orang yang belajar ilmu adalah mencari faidah. Sekira-kira ada itu faidah dimanapun dia berada. Qala Sayyiduna al-Imam Aidarus ibn Umar al-Habashi nafa'allahu bih yanbaghi lisalik ay ya'khudhal faidatal ilmiyyata wal adabal hasanata syar'iyyata min haitsu wajadaha. Semestinya bagi seorang yang salik, orang yang menuntut ilmu agama, yang berjalan di jalan yang diridai Allah, semestinya dia mengambil faidah ilmu dan adab yang baik menurut syara dari sekira-kira ia dapati itu yang tersebut tadi. Artinya mengaji, menuntut ilmu kepada orang siapapun dia. Min qaribin, daripada orang yang dekat, au ba'idin, atau orang yang jauh, au rafi'in, atau orang yang mulia, au wadi'in, atau orang yang rendahan, au zahirin, atau orang yang masyhur, au khamilin, atau orang yang mastur, yang tersembunyi. Wala yataqayyada biqaidir ru'unati wal 'adat, dan tidaklah dia terikat dengan ikatan kebuduhan dan kebiasaan. Wa tamna'ahu nafsuhu, mencegah akan dia, wa tamna'ahu nafsuhu, dan mencegah akan dia oleh dirinya minat talaqqi, daripada belajar, mimman la yakunu lahu dzikrun wala syuhratun wala situn, dari orang yang tidak ada baginya orang itu sebutan, kemasyhuran, nama yang tinggi. Fa inna fa'ila hadza, orang yang memperbuat ini, minal jahilin al ghafilin, orang jahil ngarannya yang lalai, orang jahil yang lupa, amma warada bil khabar, dari apa yang datang dalam hadis. Kalau kita berpendapat bahwa kita kadang menuntut ilmu kecuali kepada orang yang masyhur, kita kadang menuntut ilmu kecuali kepada ulama yang besar umpamanya. Nah, pendapat seperti itu pendapat yang sifatnya ru'unah, pendapat sifatnya bodoh. Kalau ada orang alim nampina kada terkenal, ada mau mengaji ke situ, ini hanya mau mengaji kepada orang alim yang terkenal. Nah, itu orang bodoh, orang yang lupa dengan apa yang disampaikan Rasul. Al-hikmatu dhallatul mu'min haitsuma wajadaha altaqataha. Ilmu itu adalah merupakan laksana barang yang tercicir dari seorang mukmin. Sekiranya dia dapat
ambil. Kita bisa kehilangan jam tangan. Kebetulan yang mendapat jam tangan ini tukang sampah. Ambil kata kita. Pasti mengambil. Aku supan mengambil tukang sampah, mengambil akan ada mau kah itu kita, ada pintar ngarannya. Kehilangan surat menyurat, tabulirit, KTP. Sekali aja mendapatnya orangnya kegilaan. Kadahkon kita mengambil itu lampun kita. Kada pintar ngarannya. Kayak itu juga halnya ilmu laksana barang kita yang tercicir. Di tempat siapapun dia berada mesti kita ambil. Jangan pandang orangnya kada tuan guru, jangan pandang orangnya kada terkenal, jangan pandang. Wa amma qala ba'du ahli ilm, dan dari yang dikata oleh sebahagian ahli hikmah, unzur ila maqal wa la tanzur ila man qal. Tengok kepada apa yang dia kata, jangan kau tengok kepada orang yang mengata. Belajar ilmu jangan memandang orangnya, pandang nang diajarkannya. Bila nang diajarkannya itu kita perlu, nang diajarkannya itu kita memang berhajat, kita ambil. Jadi orang yang menuntut ilmu hendaknya jangan segan-segan menuntut ilmu itu kepada siapapun. Wa hukiya an Abil Bakhtari annahu kana yaqul la an akuna fi qaumin a'lama minni ahabbu ilayya min an akuna fi qaumin ana a'lamu minhum. Sungguh adalah aku berada di tengah-tengah penduduk yang mereka lebih alim daripadaku, lebih aku suka kepadaku dari bahwa aku berada di suatu penduduk yang aku paling alim di antara mereka. Aku lebih suka bertempat di suatu tempat nang di situ banyak orang yang lebih alim pada aku. Lebih suka daripada aku bertempat di suatu tempat nang aku paling alim di situ. Kenapa sebabnya? Li'anni in kuntu a'lamahum li'anni in kuntu a'lamahum lam astafid. Karena jika aku berada di tempat nang di situ aku paling alim, kemana aku mengaji lagi? Kemana lagi mengaji? Aku berada di suatu kampung, di situ aku sudah nang paling alim, kemana lagi mengaji? Nah, wa in kuntu ma'aman wa a'lam, jikalau aku berada beserta orang yang lebih alim minni daripada aku, istafattu, aku kau mengambil faidah, aku kau menuntut ilmu, aku kau mengaji. Intahana qalahul yafi'i bi mir'atil jinan. Summa qala, kemudian dia berkata, wa ta'lil bi ghairi hadza ahsan. Alasan selain ini ada yang lebih baik lagi. Aku lebih suka bertempat di mana di situ banyak yang lebih alim daripadaku, daripada aku bertempat yang aku paling alim di situ. Alasannya nang tadi semacam kau mengaji. Nang kedua lebih baik lagi, wa huwa annahu idza kana a'lama minhum taqallada al-umur al-khatirata wa usnidat ilaihi al-khudubul mudirratu allati la'allahu la yakmulu al-qiyamu biha wa la ya'manu min al-wuqufi 'adabiha. Bila adalah dia paling alim di antara mereka, maka dia menanggung akan perkara-perkara yang berbahaya. Disandarkan kepadanya urusan-urusan yang membahayakan, yang kadang-kadang dia itu barangkali tidak sempurna melaksanakan dengan perkara-perkara itu, dan tidak aman dari terjatuh dalam bahayanya itu perkara. Kita paling alim di kampung itu, orang bertakun hukum mon kita. Ada masalah datang kepada kita. Barangkali kita ada keliru dalam hal memberikan keterangan hukum kepada orang.
bahayanya besar, risikonya besar. Kalau kita bagana di tempat yang banyak orang alim pada kita, orang ada bertakun lawan kita. Selamat kita daripada hal-hal yang tadi. Wa idza kanu a'lama minhu, bila mana mereka lebih alim dari dia, intafa anhu dzarikal mahdzur, tertolak dari dia yang demikian ditakuti tadi. Wa amina minal khauf, dan dia aman daripada takut bi awaqibil umur, pada akibat perkaranya. Jadi faidah bukan hanya ilmu, tapi adab al-hasanah syar'iyah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Ujar Nabi dalam satu hadis yang terkenal, wahai Umar, nanti kalau engkau ada bertemu dengan seseorang yang orang itu sifatnya macam ini, maka engkau minta doakan kepada dia, karena dia itu orang yang mustajab doa. Padahal orang yang ditunjuk Rasulullah itu bukan orang yang hebat sehebat Umar. Orangnya kada terkenal seperti terkenalnya Sayyidina Umar. Tingginya pun, martabat pun lebih tinggi Umar. Tapi karena orang itu ada punya satu keistimewaan, yaitu mustajab doa, Rasulullah menyuruh Umar kalau bertemu dia minta doakan kepada dia. Walaupun Tuhannya Tuhan Umar, hibatnya hibat Sayyidina Umar, mulianya mulia Sayyidina Umar dan sebagainya. Cuma Sayyidina Umar ada memiliki sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang disebut Rasulullah tadi, ialah Uwais Al-Qarani. Ini contoh bahwa sesuatu yang baik itu jangan malu, jangan enggan kita minta, kita menuntut kepada orang yang walaupun orang itu lebih rendah daripada kita. Itu mestinya orang yang salik. Padahal mestinya Sayyidina Umar kalau sudah orang berguru lawan Rasulullah, lawan lain sudah kada beliur lagi. Kita ini sudah berguru dengan Rasulullah, guru Rasulullah, minantu Rasulullah, yang dihadapi hari-hari Rasulullah, wali siapa aja kita kada beliur lagi, karena sudah Rasulullah ampun kita. Yang Sayyidina Umar Rasulullah minantu Sayyidina Umar, Rasulullah hari-hari bertemu Sayyidina Umar. Perlu apa lagi orang lain mendoakan Umar, mendidik Umar? Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada ulama-ulama yang akan datang macam itu. Nah, sudah aku kada lagi ya Rasulullah, kayaknya ikem ada bertemuan seorang hamba, seorang manusia yang bentuknya macam ini. Nah, datangi kan tolong doa kepadanya, mengaji lawaninya. Ini akhlak Rasulullah, memberikan contoh kepada ulama sebagai pewaris para nabi. Jadi jangan ada ulama ini bila aku mati jangan lagi mengaji ke beli ke lain, dan itu pada mewaris Rasulullah. Jangan ditiru. Luput. Kenapa luputnya? Bertentangan dengan Rasulullah. Karena kalau dibahas lagi itu. Bukan hanya Sayyidina Ali pun demikian pula. Sayyidina Ali minantu Rasulullah, sepupu sekali lawan Rasulullah, menyusu lawan liurnya Rasulullah. Perlu apa guru lain Sayyidina Ali? Cukup Rasulullah sebagai guru. Tapi Ali pun disuruh, nanti kalau engkau ada ketemu orang seperti ini, kata Rasulullah, engkau tolong doa kepada orang itu. Minta ampunlah engkau, mintakan ampun kepada Allah. Nah, ini contohnya. Jadi jangan segan mencari faidah kepada siapapun. Misalnya aku bebasan kan bila aku mati, kamu jangan mengaji ke lain lagi, cukup nang ada. Langgar saja pasan itu kata-kata lahan gak ada.
Kalau panggair misalnya guru pasan bari jangan mengaji ke lain lagi, langgar saja pasan itu jamin karena katulahan. Kenapa? Rasulullah menghulukan melanggar itu. Siapa saja pun manusia orang alim kadang itu lebih mantap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asal kita menerima dengan akal, kita harus mencerna itu. Jadi bagi seorang salik mesti haus dengan ilmu. Orang salik mesti haus dengan faidah. Seorang salik penuntut jalan Allah mesti haus dengan doa-doa orang banyak agar dia selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini babnya kita nih, iltimasul faidah haitsu kanat. وقال سيدنا القطب عبد الله ابن علوي الحداد رضي الله عنه لا يفتح على أحد في العلم حتى يطلبه ويعتقد أنه خالي منه. Tidak dibukakan atas seseorang pada ilmu sehingga dia menuntut ilmu itu dan dia beranggapan dia sunyi daripada ilmu. Ilmu syaratnya dituntut satu, yang kedua kita merasa kada berisi. Bila dua macam itu mau tahu ilmu, asal berilmu aja kada mau menuntut sudah. Asal cukup ilmu na ada, kada cukup ilmu 20-30 tahun lagi mengaji kada cukup ilmu. Sampai habis umur kita kada cukup ilmu. Kalau kita merasa cukup bagi sudah nang ada, iya sudah tuh. Cukup aja sudah ilmu. Nah, ada 30-40 tahun pasang aja umur kada habis ilmu nang dikaji. Bukan ilmu nang terlalu jauh, ilmu nang parak-parak aja kita masih kada habis lagi. Macam sunat sembahyang contohnya. Sunat sembahyang berapa jumlahnya? Ada 1000 lebih sunat sembahyang. Tahulah semuanya itu kita. Ayo 30 tahun udah mengaji tahulah sunat sembahyang berapa jumlahnya nang 1000 macam sembatin apa-apa ada kawa 2-30 tahun sudah mengaji apalagi yang 5 tahun. Nah, jadi ilmu tuh kada rasa cukup bagi sudah mengaji tuh sudah makanya utulubul ilma minal mahdi ilal lahad. Sampai mati menuntut ilmu itu kada ada habis-habisnya. Karena al-mazahir ad-dunyawiyah qad tanqusu min al-mazahir al-ukhrawiyah. Terkadang alamat-alamat duniawi, sesungguhnya alamat-alamat duniawi itu terkadang kurang daripada alamat-alamat ukhrawi. Intaha Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kemudian lagi aturan orang yang menuntut ilmu at-takhaffuf minat ta'am wal manam, meringankan daripada makanan dan tidur. Qala Sahnun rahimahullah la yasluhul ilmu liman ya'kul hatta yashba'ah. Tidak patut ilmu itu bagi orang yang makan sampai kenyang. Wa min hikmati Luqman al-Hakim, ya bunayya, hai anakku, kata Luqman Hakim, idzam tala'atil ma'iddah, bila mana perut penuh dengan makanan minuman, namatil fikrah tidur. Artinya apa? Ketajaman pikir kita tumpul karena parut hibak. Wa kharisatul hikmah, buta ilmu. Wa ka'adatil a'dha anil ibadah, lumpuh anggota daripada ibadah. Ujar Luqman kepada anak dalam nasihatnya. Wa anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala qala ma syabi'tu mundu 16 sanatan illa syub'atan tarahtuha min sa'ati. Aku tidak pernah kenyang, ujar Imam Syafi'i, selama 16 tahun kecuali satu kali kenyang yang aku limparkan dari saat itu juga.
Lianna syiba'a, karena kenyang, yuthqilul badana, memberatkan badan, wa yuqassil qalba, mengeraskan hati, wa yuzilul fitnata, menghilangkan kecerdikan. Akan-akan tuh pintar asalnya, beri makan sampai kenyang terus jadi bungulnya. Wa yuzilul fitnah, wa yajlibun nauma, menarik tidur, wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, melemahkan orangnya daripada ibadah. Intaha min hilyatil awliya. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wal bitnah fit ta'am wasyarab. Aku takuti kamu penuh perut pada makanan minuman. Fa innaha mafsadatun lil jasad, itu merusak jasad. Maurasatun lil pasali, menimbulkan takut. Maksalatun anis salah, malas dari sembahyang. Wa alaikum bil qasdi fihima, lazimi atas kamu dengan jalan tengah pada makan minum itu. Fa innahu aslahu lil jasad, karena al qasdi, sedang dalam makan minum itu lebih bagus bagi jasad. Wa ab'adu, dan lebih jauh anis saraf, daripada melampau batas. Wa inna allaha la yubghidul habras samin. Rawahu Abu Nuaim Bitib bin Nawawi, naqalahu bi kashfil khafa. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah, la yubghidul habras samin, sungguh Allah marah kepada orang alim yang gemuk. Oleh penentuan guru lamak membaca hadis ini nih. Orang alim tuh lamak awak ngalih benar membaca hadis Nabi ini. Kenapa? Allah benci kepada tuan guru yang lamak. Wa innallaha la yubghidul habras samin, sesungguhnya Allah marah kepada orang alim yang gemuk. Rawahu Abu Nuaim Bitib bin Nawawi, naqalahu bi kasbil khafa. Ingat situ al-faslu salis, adabul muta'allim ma'a muallimihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Masih sambungan yang dahulu tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala Syekh Abu Amrin As-Sarifini, kuntu lailatan bisarifina, adalah aku, ujar beliau Syekh Abu Amr, kuntu lailatan, adalah aku di suatu malam di Sarifin. Sarifin itu dalam kitab Mu'jamul Buldan disebutkan qaryatun min qural Kufah, satu kampung di Kufah, artinya di Irak negerinya. Kufah, Basrah, Baghdad, ya aja kawannya. Kufah. Ada ngaran kampung Sarifin di situ. Mustalqiyan ala zahri, aku bertelantang di atas belakang. Berapa sidin bertilantang? Pamarrat khamsu hamamat, lewat 5 ekor burung. Haten berapa? Lewat 5 ekor burung. Undara kah? Taqulu ihdahunna, burung tadi bersuara, subhana man indahu khazainu kulli syai' wa ma yanziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa sami'tul ukhra, aku mendengar pulang seekor burung yang lain menyahut, taqulu subhana man ba'atsal anbiya hujjatan ala khalqih wa faddala alaihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wal ukhra, seekor burung pulang, taqulu berkata, subhana man a'ta kulla syai'in khalqahu
thumma hada. Wal ukhra taqul, nasaikung bersuara pulang burung tadi, kullu ma fid dunya batilun illa ma kana lillah wa li rasulih. Wal ukhra taqul, yang terakhir bicara lagi si burung tadi, ya ahlal ghaflah an maulakum qumu ila rabbikum rabbin karim yu'til jazila wa yaghfiru dzambal azim. Burung berbahasa Arab. Syekh Abu Amar berabah tilantang, mendengar suara burung macam itu, bagusya alayya, pingsan aku di sini mendengar itu, bagusya alayya, pingsan. Burung pertama, subhana man indahu khazain kulli syai' wa man yanziluhu illa biqadarin ma'lum. Maha suci Tuhan yang di sisinya segala perbendaharaan tiap-tiap sesuatu, tidak ia turunkan itu melainkan dengan kadar yang ditentukan. Burung yang satu lagi berkata, maha suci Tuhan yang mengutus para nabi sebagai hujjah atas makhluknya, dan dia utamakan atas para nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung satunya lagi berkata, maha suci Tuhan yang memberikan tiap-tiap sesuatu akan kejadiannya, kemudian dia beri petunjuk. Burung yang keempat berkata, tiap-tiap yang dalam dunia itu adalah batil kecuali yang karena Allah dan Rasul yang abadi. Burung yang kelima berkata, hai orang-orang yang lalai dari Tuhan, bangkitlah kamu kepada Tuhan, Tuhan yang pemurah. Dia memberi pemberian yang banyak, dia mengampuni dosa yang besar. Mendengar tuh pingsan, ngisitin aku. Fa'afaktu, aku sadar, pingsan sadar. Waqad nuzi'a hubbud dunya min qalbi, begitu aku sadar, dicabut cinta dunia dalam hatiku. Hilang cinta dunia dalam hati. Ini ngarannya majzub. Padahal orang menghilangkan cinta dunia itu melakukan perjuangan yang berat. Orang itu bisa menghilangkan di hatinya cinta dunia melalui susah payah. Mungkin perlu waktu puluhan tahun, itu pun bisa mengurangi cinta dunia. Ini kadang begitu mendengar burung tadi, pingsan, sadar, hilang dalam hati cinta dunia. Ngarannya majzub itu. Orang yang ditarik oleh Allah. Falamma asbahtu ahadtullah, manakala subuh aku berjanji kepada Allah, an usallima nafsi, aku menyerahkan diriku li syaikhin yadulluni ala rabbi, menyerahkan diriku kepada tuan guru yang bisa menunjukkan kepadaku atas Tuhanku. Berjanji subuh hendak menyerahkan diri lawan tuan guru yang membimbing aku kepada Allah. Fastaqbalani syaikhun wabirul haibah, tiba-tiba datang kepadaku orang tua yang sempurna karismanya, orang tua yang sempurna wibawanya. Datang orang tua yang berwibawa. Faqala, berkata si orang tua tadi, assalamu alayka ya Utsman. Assalamu alayka Utsman, ngaran sidin, ngaran Syekh Abu Amar tadi Utsman. Assalamu alayka ya Utsman. Faradattu alaih wa aqsamtu alaih, man anta wa kaifa arabtani. Aku jawab, waalaikumsalam. Aku bersumpah, siapakah engkau? Di mana kamu tahu ngaranku? Kamu siapa gerang? Pian siapa? Jadi yang Tuhan nih. Pian siapa? Di mana pian tahu ngaran ulun? Qala, jenang Tuhan tadi, anal Khidir, aku Nabi Khidir. Tahu terus ini Nabi Khidir. Kuntu as-sa'ata inda Syekh Abdul Qadir.
Jar Nabi Khidir, kuntus sa'ata adalah aku pada saat tadi di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waqala dan Syekh Abdul Qadir berkata malam tadi lawan aku, juzibal barihata rajulun ismuhu Usman. Dijazab pada ini malam seorang laki-laki yang bernama Usman. Abdul Qadir sudah tahu malam ini Allah ada mengangkat seorang wali yang namanya Usman. Waqad qubila dan dia diterima, wa uqbila alaih dan dihadapkan atasnya, wa nudia dan diseru marhaban ya abdi. Waqad ahada ahdan, Abdul Qadir berjanji kepadaku satu janji, fa'tini bihi. Ya Abdul Qadir, wahai Khidir, menikam ketemu orang yang ngaran Usman tuh bawa ke sini. Summa qala li, kemudian berkata Khidir bagiku, ya Usman, Asy-Syaikh Abdul Qadir Sayyidul Arifin, Sayyid pemimpin orang Arif di hadal asri pada itu masa, pada ini masa. Wa qiblatul wafidin, kiblatnya orang-orang yang datang di hadal waktu pada ini waktu. Fa'alaika bimulazamati khidmatihi, maka atas engkau dengan melazimi berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir. Fama sya'urtu binafsi, tidak merasa diriku illa wa ana bi Baghdad bi asra'i waqtin, melainkan aku sudah berada di Baghdad dalam keadaan waktu yang sangat cepat. Kufah dan Baghdad itu jauh ratusan kilometer. Kada terasa di Baghdad sudah sekalinya. Wa ghaba annal Khidir, Khidir sudah hilang daripada aku. Fama ra'aituhu mundu sab'i sinin, sudah 7 tahun kada aku melihat Khidir lagi. Pada khalatu ala Syekh Abdul Qadir, masuk aku kepada Syekh Abdul Qadir. Faqala, ujar Syekh Abdul Qadir, marhaban biman jazabahu maulahu ilaihi bi alsinatit tair wa jama'a lahu katsiran minal khair. Selamat datang orang yang ditarik Tuhan dengan sebab burung. Belum berpandir lagi, siapa ikan udah tahu lagi. Begitu dan disambut oleh Abdul Qadir, selamat datang orang yang ditarik Tuhan berkat bahasa burung tadi. Dan Allah himpunkan bagi dia banyak daripada kebaikan. Ya Usman, hai Usman, ujar Syekh Abdul Qadir, sayahabullahu laka muridan, Allah nantinya memberi engkau seorang murid. Ismuhu, namanya Abdul Ghani ibnu Nuqtah. Ya'lu ala katsirin minal awliya, dia meninggi atas kebanyakan aulia. Wa yubahillahu bihil malaikah, Allah berbangga dengan dia kepada malaikat. Summa wada'a ala ra'si taqiyatan, kemudian Syekh Abdul Qadir menandak di kepalaku kupiah. Falamma lamastu ra'si, manakala ku japai kepalaku, wajadtu piyapuhi, aku dapati pada ubun-ubunku bardan dingin, ittasala bi fuadi, sampai ke hatiku. Wan salaja qalbi, menjadi salju hatiku. Fakushifa li anil malakut, dibukakan bagiku dari alam malakut. Ujar Usman, wa sami'tul awalima bima fiha tusabbihullah, aku mendengar bermacam-macam alam dengan sesuatu padanya bertasbih kepada Allah. Ikhtilafil lughat, dengan berbagai macam bahasa, wa anwa'it taqdisat, berbagai macam takdis, kalimat-kalimat yang mensucikan Allah. Fayaqadu aqli yadhhabu, hampir-hampir akalku hilang. Begitu diandak kupiah oleh Abdul Qadir Jilani, diandaki kupiah, timbul dingin. Sampai hilang kesadaran, diperlihatkan alam malakut, alamnya para arwah.
Itu malaikat melihat malaikat bertasbih kepada Allah, melihat roh-roh anbiya, melihat roh-roh aulia, sampai hampir hilang akal. Paramani syekh bi qudnatin kanat biyadihi, malimpar si Abdul Qadir kapas nang di tangan sidin, tawak sidin non aku kapas. Fasabatallahu ala aqli, Allah tetapkan akalku. Wazadani tamkina, Allah tambah kepadaku tamkina, kekuatan. Summa ajlasani, kemudian mendudukkan akan aku li Abdul Qadir bi khalwatin, dalam khalwat syahran, sebulan. Jam mengenai di kamar sebulan yang berkeluaran. Pak akhbarani, maka dia menghabarkan kepadaku piha pada khalwat itu bi jami'i ma syahadtuhu, dengan sekalian yang aku saksikan, wa kusifat bihi, dikasapkan dengan Abdul Qadir minal ghuyub, daripada yang gaib-gaib, qabla an azkurahan ana lahu, sebelum aku jelaskan itu ghuyub tadi bagi Abdul Qadir. Sampai sebulan keluar, Abdul Qadir sudah mengisahkan jam roha di dalam kasab, di dalam khalwat pertemuan ini. Jam hari anu melihat ini, semua dikisahkan oleh Abdul Qadir sebelum aku bercerita kepada beliau. Wa bayyana li aslahu wa far'ahu, dan beliau menjelaskan bagiku asal dan cabangnya. Wa akhbarani, dan beliau menghabarkan kepadaku bi umurin waqa'at, dengan perkara-perkara yang telah terjadi. Kama akhbara, sebagaimana beliau mengkhabarkan, ba'da salasina sana, sesudah 30 tahun. Ini salah satu di antara keramat Nabiullah Waliullah Abdul Qadir Al-Jailani. Di samping beliau itu al-wasil ilallah, orang yang sampai kepada Allah, juga beliau al-musil, yang menyampaikan orang kepada Allah. Sidinnya wali dan bisa mewaliakan orang, kita bisa menarik orang, mengajarkan orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akhbar walidan Syekh Abdul Qadir. Hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقدرنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا من السيئات، وترفعنا على الدرجات، وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى